Sebelum menuju video pembelajaran, saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran Matematika kelas 9 semester 1, materi kesebangunan dan kekongruenan. Akan tetapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas mengenai kekongruenan. Alokasi waktu 15 menit. Standar kompetensi: memahami kekongruenan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi datar: mengidentifikasi bangun-bangun datar yang kongruen. Indikator yang pertama, membedakan dua buah bangun yang kongruen melalui model bangun datar. Yang kedua, mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat membedakan dua bangun yang kongruen melalui model bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen. Materi pembelajaran: dua bangun datar kongruen. Syarat dua bangun datar kongruen sebagai berikut. Yang pertama, dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, jika bangun datar kongruen, maka 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Metode pembelajaran dengan model Means and Analysis dan metode ceramah dan pemberian tugas. Selanjutnya, rangkaian kegiatan. Pertama, kegiatan awal dengan alokasi waktu 3 menit. Guru memberi salam dan mengajak siswa berdoa sebelum belajar. Guru mengajak kehadiran dan mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran. Guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dipelajari, kompetensi dasar dan indikator yang dicapai setelah pembelajaran ini. Guru memberikan apresiasi untuk mengingatkan kembali tentang bangun datar. Yang kedua, kegiatan inti dengan alokasi waktu 9 menit. Mengorganisasikan siswa. Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 anak. Guru memberikan pemahaman kekongruenan kepada siswa. Guru menjelaskan mengenai proses pengerjaan LKPD. Permasalahan yang terdapat dalam LKPD harus diselesaikan oleh siswa mengikuti tahapan yang ada, serta beberapa pertanyaan dalam LKPD harus didiskusikan untuk membantu siswa dalam memahami konsep kesebangunan. Mengidentifikasi perbedaan antara pernyataan sekarang dengan tujuan. 1. Siswa dituntut untuk memecahkan masalah dalam LKPD dengan berkaitan dengan kesebangunan. 2. Siswa mengamati kasus yang berhubungan dengan kesebangunan untuk memperoleh konsep dua bangun datar yang kongruen atau sebangun. 3. Siswa diarahkan untuk menguraikan pertanyaan masalah yang ada dan mengidentifikasi perbedaan yang terdapat pada masalah tersebut. Menyusun subgoal untuk mengurangi perbedaan. 1. Siswa dibimbing untuk menyusun subgoal dalam masalah tersebut. 2. Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat. 3. Guru mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompoknya. Memilih operator yang tepat. 1. Siswa mengerjakan pernyataan yang telah diuraikan secara bertahap menggunakan operasi-operasi yang sesuai dalam matematik. 2. Ulangi penguraian masalah sampai tujuan akhir atau penyelesaian akhir soal didapatkan. 3. Siswa menyiapkan laporan hasil pengerjaan LKPD dengan bimbingan guru. Yang keempat, siswa berkomunikasi hasil pengerjaannya di depan kelas kepada teman yang lain. 5. Siswa memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaannya. 6. Guru memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa yang lain atas kesimpulan yang diberikan. 7. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelas. Untuk penutup dengan alokasi waktu 3 menit. Dengan tanya jawab, siswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang berlangsung. Guru menginformasikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu segitiga-segitiga yang kongruen. Guru menutup pembelajaran dan meminta siswa berlatih di rumah. Guru memberi salam dan berdoa setelah belajar. Selanjutnya untuk kisi-kisi penilaian. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, membedakan dua bangun yang sebangun atau kongruen melalui model-model bangun datar. Dengan teknik tes tertulis, bentuk instrumen uraian, instrumen atau soal dengan LKPD terlampir. Untuk yang kedua juga sama, jawabannya ditulis dan instrumen soal di LKPD yang terlampir. Selanjutnya, pedoman penskoran. Soal yang pertama dan kedua terlampir dalam LKPD.
Dan kunci jawabannya, bangun-bangun yang kongruen juga sudah terlampir dalam LKPD dengan skor 5. Dan yang kedua, bangun-bangun tersebut kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dengan skor 15. Skor maksimal 20, maka nilai perolehannya adalah skor yang diperoleh dikalikan 100. Dan ini adalah lampiran dari LKPD-nya. Selanjutnya, kita menuju ke video pembelajarannya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran pada hari ini menjadi lebih semangat, lebih berkah, dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa nih? Betul sekali, kita akan belajar mengenai kekongruenan. Perkenalkan, saya Arini Nur Salma dengan NPM 22310030, Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat membedakan dua bangun yang kongruen melalui model bangun datar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Masih ingatkah kamu seperti apa bangun datar itu? Apakah kamu masih ingat rumus? Syarat dua bangun datar kongruen. Yang pertama, bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut mempunyai sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, jika dua bangun datar kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti apa sih bangun datar yang kongruen itu jika divisualkan? Mari kita lihat di GeoGebra online. Nah, kita pilih yang poligon, setelah itu buat persegi ABCD. Kemudian kita buat lagi persegi EFGH di sebelahnya dengan panjang sisi yang sama. Kemudian kita ganti satu persegi itu dengan warna lain. Nah, sekarang kita coba geser apakah persegi ini kongruen. Wah, ternyata kedua persegi ini kongruen karena sisi-sisinya sama dan sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, sekarang kita akan merubah panjang sisi dari salah satu persegi tersebut. Nih, sekarang kita pindahkan, kita lebih panjangkan sisinya untuk persegi yang berwarna oranye. Apakah kongruen? Wah, ternyata tidak kongruen karena semua sisi-sisinya tidak memiliki panjang yang sama. Sekarang kita mencoba dengan bangun datar yang lain. Nah, ini saya membuat segitiga siku-siku, kemudian saya mengganti warnanya dengan warna ungu. Kemudian saya membuat lagi bangun datar di sebelahnya sebuah segitiga siku-siku juga, kan, tetapi saya ganti warnanya dengan hijau. Nah, apakah kedua segitiga siku-siku ini kongruen? Nah, ternyata tidak kongruen teman-teman. Karena kedua segitiga siku-siku itu tidak memiliki panjang sisi yang sama. Sekarang kita coba membuat lagi segitiga siku-siku yang lainnya. Kita beri warna merah muda. Sekarang kita buktikan apakah segitiga siku-siku ungu dan merah muda kongruen. Nah, ternyata segitiga siku-siku ungu dan merah muda ini kongruen. Saya punya LKPD nih, tentunya mudah dan menyenangkan. Ayo scan barcode-nya dan kirim hasilnya ke link deskripsi ya. Semangat, selamat mengerjakan. Yeay, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.